Bagaimana jika niat kita melakukan amalan dikarenakan mengharapkan sesuatu yang telah Allah janjikan? Contoh, melakukan sodakoh dengan mengharapkan pahala dan balasan yang berlipat ganda. Balasan maksudnya apa? Hah? Mengharapkan pahala dan balasan berlipat ganda. Balasan di sini berupa apa? Balasan dunia apa balasan akhirat? Ini yang bertanya siapa? Ini balasannya balasan dunia apa balasan akhirat? Ini yang bertanya siapa? Hah? Balasan apa? Dunia apa akhirat? Dua-duanya. Pengen balasan dunia sekaligus balasan apa? Akhirat. 50-50 apa mana yang lebih dominan? Ya, mengharapkan balasan dunia dengan akhiratnya itu 50-50 atau mana yang lebih dominan, Mas? Hah? Ya, dominan. Mana yang paling dominan? Dua-duanya dominan, berarti 50-50. Sudah kita sebutkan tadi perkataan Imam Suyuti, kalau 50-50 berguguran, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Sudah saya sebutkan tadi. Yang Allah janjikan itu sudah pasti Allah berikan walaupun kita tidak meniatkannya. Yakini itu. Kalau antum silaturrahim niatnya 100% karena Allah, dua perkara tadi pasti diberi oleh Allah. Pasti, karena sudah janji masalahnya. Jadi kewajiban kita ikhlaskan niat. Kewajiban Allah melaksanakan janjinya, selesai. Adapun antum niat silaturahimnya semata-mata hanya karena ingin diluaskan rezekinya dan tidak mengharapkan akhirat, ini bahaya, Pak. Bahaya. Ya. Orang beriman tuh, Pak, lebih mengharapkan akhirat daripada dunia. Orang beriman menganggap pahala dunia itu sedikit kecil dibandingkan dengan pahala apa? Akhirat. Maka kalau ada orang hatinya lebih mengharapkan dunia, itu menunjukkannya kurang keimanan dia kepada kehidupan akhirat. Itu menunjukkan hatinya lebih menginginkan dunia daripada apa? Akhirat. Dan itu bahaya, Pak. Bahaya dalam kehidupan. Ya. Saat sholat witir 3 rakaat terdengar adzan, akhirnya dibatalkan jadi 1 rakaat, boleh enggak ya Ustadz? Yang seperti ini wallahu a'lam sah, karena witir boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Kalau dia niatnya 3 rakaat, tiba-tiba terdengar adzan langsung niatnya jadi 1, wallahu a'lam boleh. Ya. Karena kalaupun niatnya 1, tetap niat witirnya ada, nggak lepas. Ya. Adik laki-laki saya ingin bercerai, sedangkan ia masih berat untuk melepaskan istrinya. Tapi istrinya sudah nggak punya sayang sama dia. Bagaimana sikap yang harus diambil sesuai sikap laki-laki dalam Islam, Ustadz? Lihat maslahat dan mafsadahnya. Ya. Kalau ternyata dipertahankan malah banyak dosa gara-gara itu. Gara-gara mempertahankan akhirnya sering menzolimi istri. Akhirnya istri juga semakin banyak berbuat dosa sama suami. Ya, ada seorang wanita datang ke Rasulullah. Hadis ini sahih dari Abu Daud dan yang lainnya. Wahai Rasulullah, suamiku itu tidak aku cela dalam agamanya, bagus agamanya. Walakinni akhaful kufra fil Islam. Tapi aku takut kufur kepada suami. Ya, bolehkah aku minta cerai sama dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Maukah kamu mengembalikan kebun yang pernah diberikan oleh suamimu sebagai mahar? Mau? Ya udah, dikembalikan, dipisahkan sama Rasulullah SAW. Istri ini ya mengakui suaminya bagus.
Tapi masalahnya istri ini nggak ada cinta sama sekali sama suaminya. Jadi takut dia kufur kepada suami. Daripada ia berbuat dosa, mendingan apa? Pisah. Ya. Demikian pula, antum melihat, kalau antum pertahankan terus malah semakin bertumpuk dosa dalam rumah tangga, gimana ini? Gak ada maslahatnya untuk kehidupan akhirat antum kalau begini jadinya. Sementara kan kita berumah tangga kan tujuannya pengen dapat apa? Pahala kan. Ini yang ada dosa udahlah. Masih banyak kok perempuan lain. Ya. Yang mudah-mudahan lebih solehat dari dia, lebih baik dari dia. Maka kalau antum tinggalkan dia karena Allah, tujuannya karena memang ingin untuk kebaikan akhirat, insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Biiznillah. Iya. Tapi kalau masih bisa diperbaiki sedikit demi sedikit, ya bagus. Karena kata Syekhul Islam Taimiyah, pada asalnya perceraian itu hukumnya haram. Pada asalnya perceraian itu hukumnya apa? Haram. Berdasarkan hadis Nabi SAW sabda, Inna iblis wadu'a arsyahu alal ma. Iblis meletakkan arasnya di atas air. Faba'atha sarayah, lalu iblis mengirimkan pasukan-pasukannya. Ya, wa kana aqrabuhum manzilan. Orang pasukannya yang paling dekat kepada iblis asyadum fitnah, yang paling besar fitnahnya. Lalu ada pasukan iblis berkata, aku sudah melakukan ini dan begitu. Kata iblis, ma fa'alta syai'an, kamu belum berbuat apa-apa. Yang satu lagi berkata, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina zaujati. Aku tidak biarkan sampai aku berhasil menceraikan ia dengan istrinya. Kata iblis apa? Anta, bagus. Lalu didekatkan sama iblis. Berarti cerai itu disukai oleh iblis. Ya. Ana pernah berzina di 10 malam terakhir. Aduh, ngeri bener nih Pak. Dan di siang bulan Dzulhijjah. Waduh. Di saat bulan-bulan waktu-waktu yang sangat mulia antum berbuat dosa, ya Allah, itu gede bener pahalanya, pahalanya lagi, dosanya. Zina dosa besar, pas waktunya 10 akhir Ramadan. Gimana pas tepatnya malam Lailatul Qadar, bayangkan. Amal soleh di malam Lailatul Qadar dilipat gandakan sama dengan 1000 bulan. Maksiat pun sama dengan 1000 bulan. Bayangkan. Ya. Apa yang harus Anda lakukan? Taubat. Segera taubat dengan taubat nasuh. Jangan lakukan lagi. Dan banyak beramal soleh setelah itu. Karena masalahnya antum, waduh ngeri bener Pak. Ya, dosa kecil aja kalau dilakukan di waktu-waktu itu jadi gede. Gimana dosa gede? Ya, mengerikan. Maka segera taubat, segera istighfar, segera banyak berbuat kebaikan dan beramal saleh. Boleh enggak Ustadz berdoa minta surga? Oh Rasulullah minta. Masa enggak boleh? Ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ama ana fala adri ma dan danataka wala dan danata Mu'ad. Walakinni as'alullaha al-jannah wa a'udzubillah minan nar." Aku tidak tahu, hai Rasulullah, apa yang engkau selalu doa dan apa yang Mu'ad selalu minta. Tapi ya hai Rasulullah, aku selalu minta kepada Allah surga dan berlindung kepada Allah dari neraka. Apa kata Rasulullah? Haulahanu dan din. Justru sekitar itu kita minta, kata Rasulullah. Dalam satu riwayat yang lain Abu Daud, siapa yang minta kepada Allah surga 3 kali, maka surga akan berkata kepada Allah, ya Allah, masukkan ia ke surga karena ia minta kepada engkau 3 kali. Ya. Siapa yang berlindung kepada Allah dari api neraka 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah, lindungi dia dari aku. Berarti boleh enggak, Pak? Boleh. Ya, jadi minta surga, berlindung dari api neraka sangat boleh. Kalau beramal soleh karena ingin dapat pahala, ikhlas enggak, Pak? Ikhlas. Karena sebagian orang tasawuf itu mengatakan, Pak,
Beramal soleh mengharapkan surga itu syirik. Beramal soleh mengharapkan pahala itu syirik. Saya katakan ini pendapat batil. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Apa ihtisab? Kata Imam Nawawi, talabul ajr, mengharapkan pahala. Akan diampuni dosanya yang telah lalu. Berarti boleh nggak mengharapkan pahala? Boleh, nggak masalah. Itu tidak bertabrakan dengan keikhlasan sama sekali. Ya. Jika kita awal berniat sholat sunnah tahiyat masjid dan di pertengahan berniat menambah sholat duha, ditambah bukan dikurangi ya, niatnya sholat tahiyat masjid, pas di tengah-tengah niat duha, kan sudah kita sebutin tadi Pak, bahwa niat itu syaratnya di mana? Di awal, bukan di tengah. Ya. Nah itu. Enggak ada lagi? Ada. Bagaimana cara puasa untuk ibu yang sudah meninggal karena sakit? Hampir setiap tahun dia rasa apa yang harus di bulan puasa, apa yang harus fidyah atau ahli waris. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang masalah ini. Kata Ibnu Abbas, cukup bayarkan fidyah untuknya. Jadi orang yang di bulan Ramadan nggak puasa karena sakit, qadarullah kemudian meninggal dunia, berarti punya hutang puasa nggak? Punya hutang. Maka kata Ibnu Abbas cukup bayar fidyah kan. Beda kalau si mayat itu Pak niatnya nadar. Saya bernadar mau puasa. Qadarullah meninggal sebelum melakukan apa? Nadar, maka wajib ahli warisnya puasa untuknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuh. Siapa yang meninggal dalam keadaan ia punya kewajiban puasa, maka hendaklah walinya yang mempuasakan untuknya. Kata Imam Ahmad, ini puasa nadar. Puasa apa? Nadar. Ya. Apakah menabung bertentangan dengan syariat Ustadz dan bermegah-megahan? Contoh menabung untuk anak sekolah. Para sahabat dalam ini ada dua madhab. Madhab yang pertama madhab Abu Dzar. Beliau pendapatnya menabung haram. Menurut Abu Dzar semua kelebihan harta kita wajib diinfakkan waktu itu juga. Sementara jumhur sahabat selain Abu Dzar mengatakan boleh. Dengan syarat dikeluarkan zakatnya kalau sudah sampai nisab. Imam Mujahid ketika menafsirkan firman Allah dalam surat At-Taubah, innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikan kabar gembira bagi mereka azab yang pedih. Kata Imam Mujahid, yang dimaksud menumpuk-numpuk yaitu yang tidak dikeluarkan padanya zakat. Adapun kalau dikeluarkan zakat tidak termasuk menumpuk-numpuk. Berarti menabung boleh asal dikeluarkan zakatnya. Dan itu pendapat jumhur sahabat. Ya, dan itu yang paling kuat insya Allah. Bagaimana jika kita sholat maghrib di masjid dan belum sempat sholat tahiyat masjid? Lalu apakah boleh sholat tahiyat masjid digabungnya dengan sholat ba'diyah maghrib? Sudah saya sebutkan tadi Pak, bahwa sholat tahiyat masjid itu sudah dicukupi dengan sholat yang lain. Berarti kalau antum masuk masjid orang sedang sholat maghrib, antum langsung sholat maghrib, sudah selesai ya, nggak ada kewajiban lagi tahiyat masjid, selesai. Karena sudah dicukupi dengan apa? Sholat maghrib. Ya, paham Pak? Baik.
Masih ada yang bertanya? Fadhal. Ajib. Sangat haram. Ingat Pak, niat yang baik, tujuan yang baik tidak menghalalkan segala cara. Dia pengen supaya dia masuk Islam, murtad dulu. Lah pas murtad mati, neraka selama-lamanya. Gak boleh, haram. Ini cara yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ya. Maka bagaimana supaya masuk Islam? Dakwahi. Jangan hanya untuk menyelamatkan orang lain, kita masukkan diri kita ke neraka. Enggak kok, niat saya nanti masuk ke Islam lagi, tetap haram. Mending kalau Allah berikan kamu hidayah Islam. Gimana kalau Allah tutup hatimu sehingga enggak mau masuk Islam lagi? Bahaya ya, akhi. Ya. Masih ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan buat anda, Pak. Syafaqallah, la bastor insyaallah. Dilema, betul, Pak. Iya. Iya, Pak. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaiki akhlak dulu sama dia. Sikap kita kepada dia bagaimana? Orang terkadang melihat akhlak. Ketika kita udah ngaji, udah paham sunnah, akhlak kita kepada saudara tambah bagus, semakin perhatian, semakin ini, orang melihat, Masya Allah, ini hasil kamu ngaji, bagus sekali. Ketika kita banyak berbuat baik kepada dia, banyak berbuat baik kepada dia, yang namanya manusia, kalau sudah dibaikin terus, luluh hatinya. Makanya, barangkali kita tidak berdebat, cukup menyampaikan selesai, tidak mau berdebat. Ya. Tapi kita memperlihatkan akhlak yang baik kepada dia. Lama-lama dia mikir. Makanya terkadang Pak, ada orang ketika mendapatkan dakwah ini mental dulu. Tapi lama-lama dia mikir, ya juga benar dan yang lainnya. Akhirnya dia menerima. Ada yang seperti itu. Makanya di sini kita pikirkan bagaimana cara yang terbaik untuk mendakwahi dia. Terkadang kita berdakwah tanpa harus berdebat. Bagaimana saya mau menghindari perdebatan daripada bertengkar. Ya udah saya cari cara lain. Cara lain bagaimana akhlak dulu, perbaiki, kita berbuat baik kepada dia dan yang lainnya. Barangkali kita kasih hadiah sekali-kali, buku-buku yang bermanfaat. Mudah-mudahan pas dia senggang dia mau baca bukunya. Ya. Saya punya teman, Mbak, dia sama-sama lulusan Madinah juga. Dia cerita, saya ini mendakwahi bapak saya susah banget, Pak. Selalu berdebat kalau dakwahin bapak saya. Sampai saya merasa putus asa. Kayaknya bapak saya nggak bakal dapat hidayah. Suatu ketika tiba-tiba bapak saya pergi sholat ke masjid. Ajib. Biasanya nggak pernah pergi ke masjid. Tiba-tiba celananya dipotong. Ajib. Kok bisa? Ya. Tanya ke bapaknya, Pak, kok bisa berubah? Iya nih bapak dengerin radio. Oh, dari radio rupanya. Makanya namanya hidayah dari semua jalan, Pak. Terkadang hidayah bukan dari kita, tapi dari orang lain. Nggak harus dari kita hidayah itu. Kadang bisa jadi dari temannya, bisa jadi dari saudaranya. Ya. Nah itu.
Saya ngisi kajian di tempat Pak Ilham Bintang. Pernah dengar nggak Pak Ilham Bintang, Pak? Itu reporter senior tuh, Pak. Istrinya cerita, Ustadz tadinya saya tuh benci banget sama dakwah ini. Saya benci minta ampun. Saya didakwai sama adik saya tolak. Apa ini? Ya dakwah, dikit-dikit haram, ini haram, itu haram. Apaan tuh? Kok ibu sekarang dapat ngomong ngaji, gimana kabarnya Bu? Ya saya dapat hidayah dari teman saya. Ya, yang sama-sama lulusan Amerika. Dia ngasih artikel ke saya. Saya lihat kok bagus-bagus. Udah gitu dia pas pulang ke Indonesia dia ngajak saya. Lama-lama saya jadi tertarik. Alhamdulillah. Yang namanya hidayah Pak. Dari jalan kita nggak tahu dari mana. Iya. Bapak kenal nggak Pak Patrialis tuh Pak ya? Pak Patrialis tuh dari mana dapat hidayah? Dari sopirnya Pak. Dia cerita begitu, dari sopir. Gara-garanya sopirnya setelin. Pertama-tama saya, ini apa sih radio keras sekali, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit ini. Tapi sopirnya tiap hari nyetelin, cetel. Lama-lama saya mikir, benar juga ya. Ya, alhamdulillah. Banyak cara Pak, banyak cara. Silakan terakhir Pak. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan salat tahajud Ustadz, ada dua kondisi. Yang pertama, ketika kita kan sudah paham semua bahwa di setiap masjid umumnya ada ada jam bahwa kapan akan dikumandangkan iqomah. Saya umpamanya sudah ngerti bahwa kurang dari 2 jam itu nggak cukup untuk kita sholat tahajud, tapi tetap ana lakukan sholat tahajud tersebut. Nah, pertanyaan yang pertama, kurang dari 2 jam nggak cukup. 2 menit maksud ana. 2 menit sebelum iqamah. Antum tahajudnya 2 jam kurang. Luar biasa ini. 2 menit maksudnya Pak Ustadz. Jadi kalau kurang dari 2 menit itu umumnya kalau pengalaman anak sih nggak cukup untuk salat tahajud. Salat tahiyatul masjid. Pertanyaan yang pertama, ketika anak sudah memasuki rakaat kedua, iqomah dikumandangkan. Itu yang pertama. Sebaiknya gimana? Maksud anak begini, setelah di rakaat kedua tapi sudah tahiyat, iqomah dikumandangkan. Nah, sebaiknya ana langsung memutus saat iqomah dikumandangkan atau ana selesaikan, karena menurut perhitungan ana sebelum imam takbir ana yakin anda sudah salam. Itu yang pertama. Yang kedua, kadangkala Pak Ustadz yang iqomah karena kenal sama kita, sama ana, dia menunda dulu iqomahnya, menunggu kita selesai iqomah. Nah, sebaiknya bagaimana Ustaz dalam dua kondisi ini Ustaz? Iya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhtilaf para ulama juga dua pendapat. Kalau kita sedang sholat lalu mendengar iqomah, apakah kita segera batalkan atau tidak? Ada dua keadaan. Kalau kita baru 1 rakaat, maka semua mengatakan batalkan. Karena berdasarkan hadis Nabi SAW, ya idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Apabila telah dikumandangkan iqomah, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Tapi kalau Bapak tersisa tahiyat doang terakhir, rakaat kedua, dan Bapak yakin dapat takbiratul ihramnya imam, boleh. Atas pendapat sebagian ulama. Memang khilaf para ulama, tapi Syekh Utsaimin mengatakan untuk keadaan seperti ini yang diperkirakan kita bisa dapat takbir imam, boleh dilanjutkan. Cuma masalahnya Pak, kita kehilangan yang lebih baik. Apa itu? Dapat saf yang paling depan.
Ya. Makanya jumhur mengatakan lebih baik dibatalkan untuk mendapatkan yang lebih utama dari itu. Ya. Yang kedua, kalau yang tukang ikomatnya kenal sama kita bisa mesen, tungguin ya bentar ya. Enggak masalah, bagus. Ya. Cuma yang harus kita perhatikan, Pak, ikomat itu sebetulnya hak imam. Iya. Makanya saya kurang setuju di masjid-masjid di namanya mesti pakai timer. Karena timer ini menghilangkan sunnah. Karena kalau kita membaca hadis-hadis, Bilal nggak berani komat sampai melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini gara-gara timer, jadi ikomat hak timer, bukan hak imam lagi. Akhirnya sunnah ikomat menunggu imam hilang. Makanya di zaman Nabi SAW, Bilal, ya, kalau Nabi belum muncul juga mendatangi rumah Nabi. Pernah suatu ketika Nabi karena ada urusan, Bilal datang ke rumahnya. Kata Bilal, sebentar. Kata Rasulullah, sebentar. Bilal menunggu lagi. Karena udah agak lama, datang lagi Bilal. Wahai Rasulullah, sholat. Itu ada dalam riwayat Abu Daud, Pak. Kata Rasulullah, sebentar. Sampai agak siang Rasulullah baru keluar. Baru komat Bilal. Makanya kata para ulama, kalau si Bilal, si muadzin tahu imam ada di rumahnya, hendaklah dia menunggu imam. Makanya disebut di zaman Rasulullah itu, ya, bahwa iqamat dikumandangkan ketika sudah ada perintah dari imam atau sudah melihat imam datang. Maka pada waktu itu ditegakkan iqamah. Nah, kalau ada timer, imam nggak datang, qomat. Akhirnya hilanglah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tujuannya bagus untuk memberikan waktu, disiplin dan yang lainnya. Tapi masalahnya Pak, tujuan yang bagus ini kalau menghilangkan sunnah kurang bagus juga. Iya. Nah itu selayang pandang dari saya. Ya bagi yang masih menggunakan timer, wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini.